Silakan Mas Eno. Baik, terima kasih Mas Kenny. Mohon izin Ustadz Ali Markasan dan jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya akan wabarakatuh. membacakan surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segala keagungan firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eno atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi Mas Eno yang membacakan dan juga kita semua yang mendengarkan. Amin. Untuk selanjutnya, eh, kita akan mengikuti acara utama kita, yaitu kajian online dengan topik Kurban Teladan Mendidik Anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Markasan LC. Jadi sebagai ini ya, Pak Ustadz ini kedua gitu ya, memberikan ceramah di kajian online ini. Jadi sebagai pengingat, beliau ini adalah lulusan LIPIA Jakarta tahun 2015. Kemudian juga beliau adalah pendiri dan pengasuh dari pesantren Mahdarah. Kemudian juga beliau pengajar dan penulis buku mudah berbahasa Arab untuk kelas offline dan juga online, pengajar di kelas kisah online, kelas fikih online, kelas Asmaul Husna, dan juga banyak kelas yang lainnya. Kemudian beliau juga adalah pengajar kelas Quranic Parenting, tadabur ayat-ayat parenting di masjid offline dan juga online. Jadi sangat pas, cocok dengan ini ya tema kali ini, yaitu eh, kurban teladan mendidik anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz untuk memulai kajiannya. Silakan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di sore waktu Indonesia dan pagi ya menjelang siang di waktu Finlandia. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis yang istimewa, di majelis ilmu, di majelis yang sama-sama kita bertalabul ilmi, mendalami apa yang ada di dalam Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an adalah panduan, Al-Qur'an adalah petunjuk hidup dan Al-Qur'an adalah huda. Maka semoga dengan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis yang mulia ini menjadi satu pertanda kebaikan yang ingin Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kita, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hamba-hambanya, maka Allah jadikan hamba-hamba tersebut menjadi orang-orang yang faqih di dalam beragama. Dan yang demikian sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan dia faqih dalam urusan agamanya.
dan masalah ibadah ya dan masalah berkeluarga terkait ya juga di dalamnya pendidikan anak adalah satu hal yang besar ya, karena bahtera ini tidak hanya kemudian kita naiki untuk mengarungi kehidupan dunia, tapi bahkan kita berharap ya bisa membawa kita sampai ke tujuan akhirat kita, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya kita mengendarai satu transportasi di mana pilotnya, ya masinisnya, kondekturnya, sopirnya adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu ketika membawa kendaraan tersebut, maka yang ada adalah ya bahaya yang mengintai dan tidak ya ada jaminan kita selamat sampai tujuan. Ya kalau untuk kendaraan yang kaitannya dengan dunia saja ada standar yang harus diperhatikan. Apalagi ya kendaraan ini adalah keluarga, kendaraan yang lintas alam, ya alam dunia dan ya sampai alam akhirat, maka khususnya para ayah ya harus punya ilmu sebelum ya menjadi ayah. Ya jangan sampai kemudian kita menjadi ayah karena terlanjur sudah punya anak, ya menjadi suami karena terlanjur ya sudah punya istri. Pun demikian ya dengan ya para ummahat, ya jangan sampai jadi ibu-ibu itu gara-gara terlanjur punya anak dan menjadi istri karena terlanjur punya suami. Bukan mereka yang punya kompetensi untuk menjadi suami, ya menjadi istri, menjadi ayah dan menjadi ibu. Ya maka perlu untuk ya kita ilmui dan satu sosok yang pantas untuk kita jadikan sebagai teladan di antara teladan-teladan yang lain, ya tapi ini yang luar biasa ya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bukan hanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya tapi juga keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang istimewa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Sesungguhnya Allah itu memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas sekalian manusia di zamannya. Ya maka untuk Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak Allah sertakan keluarga. Tapi untuk Nabi Ibrahim dan Imran disertakan keluarga. Wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Ya artinya apa? Yang bisa kita jadikan teladan dari Nabi Ibrahim ini bukan hanya Nabi Ibrahim, ya tapi juga ya keluarga beliau. Terlebih dalam satu momentum yaitu kurban. Ya maka setiap kaum muslimin ketika disebutkan tentang ya Idul Adha atau Idul Kurban, ya maka yang terlintas pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau. Namun kalau mau kita dalami, ya jadi Al-Quran ini adalah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Sepertiga Al-Quran isinya adalah kisah. Ya, sepertiga Al-Quran isinya adalah kisah. Dan bahkan ada ulama yang menghitung 3/4 isi Al-Quran adalah kisah. Jadi kalau Al-Quran itu petunjuk, maka paling tidak ya sepertiga atau 3/4 petunjuk itu ada di dalam kisah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisah di dalam Al-Quran kecuali ada pelajaran. Inna fi qasasihim ibaratun liulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka ada ibarah, ada pelajaran bagi ulul albab, orang-orang yang memiliki pikiran. Nah, jangankan dikisahkan di dalam Al-Quran, disebut nama saja di dalam Al-Quran, itu sudah menjadi satu hal yang luar biasa. Ya, sahabat Nabi Muhammad SAW, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak disebutkan ya namanya di dalam Al-Quran. Ada satu orang sahabat yang disebut namanya di dalam Al-Quran,
Ya, ada satu sahabat yang disebut namanya di dalam Al-Quran, dan itu adalah Zaid, yaitu Zaid bin Harithah. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan nama Zaid di dalam Al-Quran? Karena satu hal yang luar biasa. Ya, jadi Zaid bin Harithah ini dahulu, karena diangkat menjadi anak oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dipanggilnya Zaid bin Muhammad. Dan siapa yang tidak bangga kalau ayahnya adalah Rasulullah, Zaid bin Muhammad? Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat di surat Al-Ahzab, ud'uuhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Panggil dengan menisbatkan kepada ayah-ayah mereka, itu lebih adil di sisi Allah. Ya, sehingga nanti kembali dipanggil Zaid bin Harithah. Ya, karena seorang yang ridho atas ketetapan Allah. Makanya Allah itu ketika melihat hambanya ridho dan patuh atas perintah Allah, Allah hadirkan hal-hal yang luar biasa. Ya, maka untuk Zaid ini diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Ya, di kisah pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahash. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Ketika Zaid itu sudah selesai urusannya dengan Zainab binti Jahash, kami nikahkan engkau Muhammad dengan dia. Ya, jadi satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran adalah Zaid bin Harithah. Satu hal yang luar biasa. Nah, nama saja diabadikan luar biasa, apalagi kisah. Ya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini ya dikisahkan di Al-Quran tidak hanya di satu tempat. Ya, di beberapa surat di dalam Al-Quran dikisahkan ya tentang kisah Nabi Ibrahim. Dan yang menariknya ya, untuk Nabi Ibrahim ini mau kita teladani dari berbagai macam sisi itu bisa. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memotret Nabi Ibrahim sebagai seorang anak, memotret Nabi Ibrahim ya sebagai seorang suami, memotret Nabi Ibrahim ya sebagai seorang ayah, ya memotret Nabi Ibrahim bahkan sebagai seorang kakek. Ya, kan dikatakan wa mi wara'i Ishaq wa Yaqub, dan setelah Ishak itu nanti akan lahir keturunannya yaitu Yakub. Ya, sehingga kapan Nabi Yakub lahir? Ketika kakek dan neneknya masih hidup, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Sarah. Jadi hampir lengkap ya Nabi Ibrahim dikisahkan di dalam Al-Quran, dan bahkan ada surat di dalam Al-Quran yang diberi nama dengan surat Ibrahim. Nah, dari sekian tadi itu ya ternyata tidak hanya dikisahkan di dalam Al-Quran, sampai Allah jadikan syiar ya untuk keluarga yang luar biasa ini, yang diperingati setiap tahunnya oleh sebagian kaum muslimin, ya diperingati dengan ibadah haji yang kebanyakan ritualnya ya adalah meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ada Nabi Ibrahim di situ, ada Bunda Hajar di situ, ada bayi Nabi Ismail di situ. Ya, diteladani menjadi puncak dari rukun Islam. Ya, kalau Nabi ketika ditanya oleh Jibril, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad kabarkan kepadaku apa itu Islam. Ya, maka Nabi mengatakan antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqim as-salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu hendaklah kamu bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, ya mengerjakan puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika Allah berikan kemampuan ya untuk melakukan perjalanan ke sana. Ya, dan ibadah ini kalau kita ya lihat ya yang menjadi rukun Islam. Salat itu ibadah yang berkaitan dengan fisik. Makanya dikatakan ibadah jasadiyah. Zakat ya ibadah yang berkaitan dengan harta. Ibadah maliyah. Puasa ibadah yang berkaitan dengan fisik, ibadah jasadiyah. Tapi haji gabungan dari kedua-duanya. Ibadah maliyah wa jasadiyah. Dia menjadi puncak pengorbanan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan hanya fisik saja yang diberikan kepada Allah, bahkan ya harta pun ya juga demikian.
Ya, kemudian mereka yang secara fisik belum berkesempatan dia untuk datang ke Baitullah, ya ada syariat yang lain, yaitu syariat kurban yang laki-laki berkaitan dengan dengan harta, ya berkaitan dengan harta, ya berkorban dengan harta yang kita miliki. Dan umumnya manusia itu punya kecenderungan terhadap harta. Makanya harta itu dalam bahasa Arab ya disebut dengan mal. Dan mal itu dari kata mala ya milu yang artinya condong. Karena masing-masing manusia itu condong ya kepada harta. Dan yang Allah jadikan sebagai syahwat, ya kesenangan bagi manusia, ya kesenangan terhadap harta dan ya termasuk keturunan, ya dan yang lain-lain. Baik, ya ala kulli hal. Ya kita di sini ingin meneladani Nabi Ibrahim di dalam mendidik anak ya melalui satu peristiwa, ya satu syiar, yaitu syiar kurban. Ya di dalam Al-Qur'an ya kata uswah itu terulang 3 kali. Ya kata uswah di dalam Al-Qur'an terulang 3 kali. 2 untuk Nabi Ibrahim alaihissalam ya di surat Al-Mumtahanah, dan 1 untuk Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di surat Al-Ahzab. Kemudian di surat Al-Baqarah, ya Al-Baqarah itu temanya adalah kepemimpinan di muka bumi. Makanya ada kisah Nabi Adam sebagai khalifah, ya kisah Talut ya sebagai malik, sebagai raja. Tapi untuk Nabi Ibrahim, ya Allah sematkan gelar untuk beliau adalah imam. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku menjadikan engkau bagi umat manusia imam. Ya karena beda sentuhan pemimpin dengan gelar khalifah, sentuhan pemimpin dengan gelar malik, dan sentuhan pemimpin dengan gelar imam. Ya tidak mungkin ada imam kecuali ada makmum. Nah, seolah Allah Subhanahu wa taala itu ya meminta kita untuk menjadikan Nabi Ibrahim dan keluarganya itu sebagai imam kita, ya sebagai teladan kita. Makanya tidak sekedar dikisahkan di dalam Al-Qur'an, ya tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai syiar yang diperingati oleh kaum muslimin di setiap tahun. Baik itu ibadah haji ataupun ya ibadah kurban, ya. Nah, terkait dengan kurban, ya terkait dengan kurban. Ya secara bahasa, ya kurban ini dari kata qarraba yuqarribu. Ya qarraba yuqarribu takriban wa qurban. Ya upaya untuk mendekatkan ya diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi kurban itu ya secara bahasa artinya adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti kalau kita cari ya di kitab-kitab fikih tidak kita dapati fikih kurban. Yang ada adalah al-udhiyah. Ya, yang ada al-udhiyah. Makanya kita menyebutnya Idul Adha. Ya, karena berkaitan dengan sembelihan yang disebut dengan udhiyah. Ya, karena udhiyah ini dia lebih sempit ya cakupannya ya dibandingkan dengan kurban yang ranahnya lebih luas. Karena kurban itu setiap upaya untuk bertakarub kepada Allah, nah itu kurban. Nah, udhiyah ini makanya dibatasi dengan bahimatul an'am. Ya, yang bisa dijadikan udhiyah ya adalah bahimatul an'am. Ada unta, ya ada sapi, ada kambing, ya dan ada domba. Ya jadi 4 jenis ini yang bisa dijadikan sebagai udhiyah. Tapi kalau kurban, ya apapun bisa dijadikan sebagai wasilah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi apa yang dipersembahkan itu adalah upaya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga ada kisah seorang yang masuk surga gara-gara lalat dan seorang yang masuk neraka gara-gara lalat. Ya dikisahkan ya dalam satu riwayat hadis. Ya sebagian ada yang mengatakan ada kedhaifan dalam hadis itu, sebagian mengatakan ya tidak dhaif, masih bisa dijadikan sebagai ya satu pelajaran. Dikisahkan ya ketika ada satu kampung
ya satu negeri memiliki berhala. Dan setiap orang yang melewati negeri tersebut wajib ya untuk mempersembahkan kurban kepada berhala itu. Ya, maka ada dua orang yang melintas. Yang mereka ini akhirnya oleh penduduk negeri tersebut dipaksa untuk mempersembahkan kurban. Ya, maka orang pertama dia mengatakan, saya tidak mau. Pokoknya kamu harus kurban, walaupun dengan seekor lalat. Dia mengatakan saya tidak mau. Nah, hingga akhirnya kemudian orang itu dibunuh. Ya, dengan mempertahankan keimanannya, ya ketauhidannya, dan dikatakan dia masuk surga. Nah, satunya lagi, ketika dia diperintahkan untuk berkorban, dia mengatakan saya tidak punya sesuatu untuk saya korbankan. Ya akhirnya, ya dia eh, ya mengorbankan tadi lalat, ya akhirnya dikorbankan lalat. Ya dan kemudian ya dia dibiarkan untuk lewat, dan ketika nanti dia meninggal maka dia masuk neraka. Ya maka korban itu ya adalah mempersembahkan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau digunakan ya untuk memperdekatkan diri kepada selain Allah, ya maka itu kesyirikan. Ya maka itu kesyirikan. Ya dan kalau yang ini baik, yang ini buruk. Kalau syirik itu dosa terbesar, ya berarti ini termasuk ibadah yang luar biasa. Ya mempersembahkan sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah Nabi Ibrahim ini ya jadi keluarga yang pengorbanannya itu luar biasa. Ya makanya tidak disebut udhiyah, tapi kurban, ya. Ya karena pengorbanan yang luar biasa. Jadi kalau kita buka di surat Al-Baqarah ayat yang ke-24, ya yang tadi saya ya 124 yang tadi saya sebutkan eh, terkait dengan Nabi Ibrahim yang digelari dengan imam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'tammahun." Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan kalimat-kalimat ujian, fa'tammahun, maka dia sempurnakan ya ujian-ujian itu. Apa balasan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ketika menyempurnakan ujian-ujian yang Allah berikan? Ya maka Allah berfirman, "Qala inni ja'iluka linnasi imaman." Aku akan jadikan engkau bagi manusia sebagai seorang imam, ya pemimpin. Ya dan bukan sekedar pemimpin tadi, ada makna yang lain. Seorang yang layak untuk diikuti. Ya karena imam ya ada makmumnya. Dan Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya masa kemudian sudah ada imamnya kok kita ikut yang lain. Ini kan aneh. Ya makanya sudah jelas-jelas disebut uswah dua kali untuk Nabi Ibrahim, dan imam itu juga untuk ya untuk Nabi Ibrahim. Ya yang beliau kemudian mengatakan qala wa min dzurriyyati, ya Allah bagaimana dengan anak keturunanku? Maka Allah menegaskan qala la yanalu ahdi dzalimin. Tidak mendapatkan janjiku orang-orang yang zalim. Artinya anak keturunan Nabi Ibrahim ya kalau tidak zalim dengan mengikuti apa yang telah beliau contohkan, insya Allah ya apa yang menjadi janji Allah untuk memberikan kebaikan kepada Nabi Ibrahim dan ya keturunannya, ya maka akan Allah Subhanahu wa taala ya hadirkan pula untuk kita yang mau meneladani Nabi Ibrahim ya dan keluarganya yang luar biasa. Nah, terkait dengan tema ujian ini harus paham ya, makanya ya tema pengorbanan ini bukan hanya Nabi Ibrahim ya yang menjadi teladan. Ya bukan hanya ya Ismail yang menjadi teladan, tapi bahkan ya di situ ada peran seorang wanita yang luar biasa, yaitu Bunda Hajar. Yaitu Bunda Hajar. Makanya tiga orang ini luar biasa, ini keluarga luar biasa. Ya jadi Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk mengorbankan putranya, ya beliau bersedia. Nabi Ismail ya seorang yang jarang bertemu dengan ayahnya, sekalinya datang ternyata meminta dirinya untuk dijadikan korban. Beliau bersedia. Dan bayangkan hati seorang ibu, ya hati seorang ibu yang merawat putranya dari bayi di tempat yang tidak ada orang di situ. Ya ditinggal suaminya pergi.
Ya, karena Nabi Ibrahim ya menjelaskan kondisi ketika menempatkan keluarganya. Ya, di surat Ibrahim, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari keluargaku, ya sebagian dari keturunanku di satu lembah yang tidak ada tanaman di dekat rumahmu yang mulia. Ya, jadi Mekah zaman dahulu, ya Mekah zaman dahulu itu gersam. Ya, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada orang. Ya, tapi di tempat inilah Nabi Ibrahim meletakkan keluarganya. Ya, sebagai satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Nabi Ibrahim kenapa bisa siyakin itu? Ya, asal itu perintah Allah. Walaupun zahirnya berat, tapi nggak mungkin Allah itu ingin keburukan. Ya, Allah itu pasti ingin kebaikan buat hamba-hambanya. Dan ya Hajar pun ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, ya di tempat ya tersebut, dia hanya mengatakan kepada Nabi Ibrahim, Allah amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini? Ya, dan Nabi Ibrahim mengiyakan. Ya, maka Hajar ya betapa imannya luar biasa kepada Allah, ya mengatakan idzan lan yudayyi'ana. Ya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Dan di situ ajaibnya, kalau orang itu bisa mempersembahkan yang paling ya istimewa untuk Allah Subhanahu wa taala, hadir keajaiban-keajaiban. Ya, lihat ya Hajar dahulu dibekali oleh Nabi Ibrahim ya hanya dengan satu kantong air ya dan mungkin beberapa butir kurma. Tapi karena taat ya kepada Allah, Allah lipat gandakan tadi. Ya, air ya yang menjadi perbekalan ketika habis lari jadi ya Bunda Hajar dari Safa dan Marwah. Ya, dari Safa dan Marwah. Makanya sa'i antara Safa dan Marwah ya ini kan meneladani apa yang dahulu dilakukan oleh Bunda Hajar ya di dalam perjuangan untuk mencari air ya bagi anaknya. Ya, dan di Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Ya, tapi uniknya di dalam Al-Qur'an tidak ada kisah Hajar. Ya, di dalam Al-Qur'an ya tidak ada kisah Hajar. Ya, termasuk nanti kalau kita baca di surat As-Saffat tentang ya kisah penyembelihan Nabi Ismail tidak disebutkan ya kisah Hajar. Tapi nanti ketika para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim untuk memberikan kabar gembira kelahiran Ishak, itu nanti ada kisah Bunda Sarah walaupun tidak disebutkan namanya, tapi ada kisahnya. Bunda Hajar ini nggak ada kisahnya. Walaupun perjuangannya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini bagi para ibu ya, pelajaran. Wanita itu tidak dibutuhkan disebut namanya. Tapi yang terpenting adalah apa karyanya. Ya, karena Ismail itu adalah karya ya dari Bunda Hajar. Ya, karena Nabi Ibrahim hanya beberapa kali mengunjungi sang putra. Jadi luar biasanya Nabi Ismail itu karya ibunya. Tapi nggak perlu ibu itu kemudian harus disebut. Ya, orang taunya itu anaknya Ibrahim. Nah, disinilah ya hati ya dan kelapangan dada Bunda Hajar tidak ada masalah nggak disebut. Ya, karena ibu itu ya tercermin pada diri anaknya. Jadi baiknya anak itu nanti ya sangat kuat kaitannya dengan ibunya. Ya, dengan ibunya. Walaupun ibunya ini jelas dahulunya disiapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tapi ini pengorbanan yang luar biasa. Satu kantung air. Karena takwa Allah ganti ya dengan zam-zam yang sampai hari ini bisa kita nikmati. Ya, kemudian satu kantung kurma tadi. Karena ridho atas ketetapan Allah. Ya, maka Nabi Ibrahim hanya berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samar. Ya Allah, jadikan ya negeri ini negeri yang aman dan berilah buah-buahan ya rezeki buah-buahan kepada penduduknya. Nah, orang kalau pakai logika saja, ya logika manusia, lah negeri yang gersang,
Mana bisa kemudian penduduknya mendapatkan suplai buah-buahan. Dan di tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi meriwayatkan satu hadis atau satu riwayat. Ya, dikatakan Allah itu memerintahkan Jibril ketika mendengar doanya Nabi Ibrahim untuk memindahkan ya sepenggal tanah yang ada di negeri Syam itu dipindah ke Taif. Ya, dipindah ke Taif. Jadi Taif itu ya kota yang dekat dengan Makkah ya saat itu, dan dia subur ya karena diambil ya tanahnya itu dari negeri Syam dan dinamakan Taif. Ada yang mengatakan karena dia dahulu oleh Jibril sebelum diletakkan di tempat itu ditawafkan dulu ya, maka disebut dengan Taif. Makanya kalau kita pergi ke Taif ya di situ ada masjid ya, Masjid Abdullah bin Abbas ya, sahabat yang dikuburkan di Taif. Nah, di Masjid Abdullah bin Abbas itu di perpustakaannya itu di depannya ditulis 2 ayat. Satunya ini ya, Rabbi'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Karena itu katanya dengan Taif. Ya juga nanti firman Allah di dalam Al-Qur'an terkait perkataan orang-orang kafir. Laula unzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'adzim. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan ya kepada orang yang agung dari 2 negeri? Maksudnya dalam Mekah dan Taif. Baik, ya ala kulli hal. Ya, kemudian Taif ini menjadi negeri yang subur, yang hasil panennya. Nah, itu menjadi suplai kebutuhan bagi orang-orang Mekah. Dan hari ini apalagi? Ya, hari ini apalagi? Bahkan ya Allah Subhanahu wa taala hadirkan berbagai macam jenis buah-buahan ada di Mekah. Nah, ini barokahnya seorang yang taat kepada Allah. Sudah, Allah itu kalau memerintahkan pasti ingin kebaikan untuk hamba-hambanya. Ya, jadi ini pelajaran ya dari kisah Nabi Ibrahim. Allah hadirkan hal-hal yang luar biasa. Ya, hal-hal yang luar biasa. Nah, terus bagaimana kita ya meneladani keluarga ini ya agar bisa mendapatkan kemuliaan ya seperti mereka. Nah, kalau kurban tadi ya adalah upaya memberikan persembahan kepada Allah agar semakin dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita perlu cek kembali siapa yang paling dekat ya dengan kita. Allah Subhanahu wa taala atau yang lain. Ya termasuk keluarga kita. Ya perlu kita cek lagi. Karena korban itu masalah kedekatan. Siapa yang paling kita anggap dekat dengan kita? Ya, siapa yang paling kita anggap dia dekat dengan kita? Makanya kalau nanti kita buka di surat As-Saffat ya tentang kisah penyembelihan ya Nabi Ismail di ayat yang ke-105 dan ayat yang ke-110. Lihat ujungnya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ya, kemudian di ayat yang ke-110, kadzalika najzil muhsinin. Yang demikian itu adalah kami ingin memberikan balasan kepada orang-orang yang muhsin. Ya, orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ihsan. Dan kita tahu ihsan itu sebagaimana Nabi ditanya oleh Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi mengatakan, "Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu hendaklah yang engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Nah, ini tingkatan yang tertinggi di dalam beragama. Bukan sekedar Islam naik ya iman. Bukan sekedar iman ya naik ya jadi ihsan. Jadi ihsan itu yang jadi fokus hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Karena saking dekatnya dia ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak nama Allah Subhanahu wa taala, yang dekat ya dengan hambanya adalah Rabb. Makanya di ayat yang ke-124 tadi itu wa idzibtala Ibrahim rabbuhu. Dan ingatlah ketika Ibrahim ya diuji oleh Rabb-nya. Ya diuji oleh Rabb ya nggak masalah karena yang uji adalah Rabb. Ya, dan Rabb itu ya adalah nama Allah yang paling dekat ya dengan hamba-hambanya. Makanya kalau seorang hamba doa
Ya khususnya di Al-Qur'an. Itu pasti pakai ya menggunakan Rob. Ya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Nabi Musa misalkan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb ij'al hadza baladan amina dan seterusnya. Nah, Rabb itu ya ada tiga sentuhan. Ya, tiga sentuhan makna. Yang pertama adalah yang menciptakan. Ya, yang pertama adalah yang menciptakan. Yang kedua adalah yang memiliki, dan yang ketiga adalah mengatur ya kehidupan. Ya, termasuk memberi rezeki dan yang lain-lain. Nah, itu ya tercakup di dalam kandungan ya nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Nah, maka kita lihat yang paling dekat dengan kita itu siapa? Allah atau selain Allah? Ya, kan Nabi Ibrahim itu level cintanya itu sudah menjadi Khalil. Ya, Khalilur Rahman. Ya, Khalilur Rahman. Dan Khalil itu tingkatan cinta yang paling tinggi. Tidak ada yang melebihi ya tingkatan Khalil ya untuk masalah kecintaan. Ya, makanya sampai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya aku menjadikan manusia sebagai Khalil, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai Khalil. Tapi karena Allah sudah menjadikan diriku menjadi Khalil, maka aku tidak butuh Khalil yang lain selain Allah. Ya, itu Khalil. Ya, tingkatan cinta yang tertinggi. Makanya kalau hari ini kita mengklaim kita sebagai orang beriman, baik Anda beriman. Ya, tapi apakah Anda merasakan manisnya iman? Ya, makanya ada haqiqatul iman, ada halawatul iman. Haqiqatul iman, ya hakikat iman. Makanya Nabi ketika ditanya oleh Jibril, ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Ya, maka beliau mengatakan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Iman itu hendaklah kamu beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, ya, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan hendaklah kamu beriman ya kepada takdirnya yang baik dan yang buruk. Ya, dan diulang untuk iman kepada takdir itu. Dan hendaklah kamu beriman ya kepada takdirnya yang baik dan yang buruk. Seolah mereka yang tidak kenal Allah akan sulit menerima ketetapan dan takdir dari Allah. Karena dia tidak kenal Allah. Tapi kalau dia kenal Allah, dia akan dengan mudah ya menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak membutuhkan ketaatan hambanya. Ya, kenapa Allah buat aturan untuk hamba-hambanya adalah untuk kebaikan hamba-hambanya. Allah ghaniyun 'anil alamin, maha kaya, tidak butuh atas apa yang ada di alam ini. Nah, makanya mereka yang mengenal Allah itu dalam setiap kondisinya akan syukur. Ya, makanya Nabi Nuh alaihissalam, seorang yang diuji dengan ujian yang luar biasa, ternyata di Al-Quran tidak digambarkan ya potretnya sebagai sosok yang sabar. Ya, beliau sabar, tapi bahkan beliau melewati itu. Ya, dikatakan innahu kana 'abdan syakura. Ya, sesungguhnya Nuh itu adalah ya hamba yang banyak bersyukur. Dan di surat An-Nahl ayat yang ke-120 dan 121. Nabi Ibrahim yang tadi diuji itu. Ternyata apa yang Allah katakan terkait Nabi Ibrahim. Ya, surat An-Nahl itu tema besarnya adalah kenikmatan-kenikmatan. Makanya Allah kisahkan kisah satu negeri yang Allah kasih kenikmatan tapi kufur. Allah hukum mereka. Nah, satu negeri ini yang kufur ini padanannya itu satu orang yang bersyukur, yaitu Ibrahim. Ya, makanya Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin. Ibrahim itu adalah ummah, satu orang, tapi Allah katakan ummah. Walaupun diterjemahkan imam, pemimpin yang patuh kepada Allah, yang hanif, ya, yang lurus, ijtabahu, yang dia adalah wala ya minal musyrikin. Ya, dia bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Di ayat yang ke-121-nya syakiran li an'amih. Dia bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan Rabb-nya. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ya, beliau itu dipilih dan ditunjukkan oleh Rabb-nya kepada jalan yang lurus.
Jadi orang yang mengenal Allah itu pasti bersyukur. Ya pasti menerima apa yang menjadi perintah Allah. Ya tanpa membantah. Ya tanpa membantah. Karena Allah tahu yang terbaik. Dan makanya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan ibadah yang luar biasa. Ya sampai kaki beliau bengkak. Sahabat bertanya, istri beliau bertanya, wahai Rasulullah, ya kenapa engkau beribadah sampai seperti itu? Bukankah sudah diampuni dosamu yang lampau dan yang akan datang? Nabi hanya mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur? Ya, jadi mereka yang mengenal Allah itu pasti akan bersyukur. Makanya kalau kita lihat di Al-Quran, ya di surat yang pertama itu Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu ada dua qiraah. Ada yang menjadikan Bismillahirrahmanirrahim menjadi ayat yang pertama. Qiraah yang lain menjadikan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ayat yang pertama. Nah, kalau kita jadikan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ayat yang pertama, ya maka seolah Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah mengikat hubungan dengan hamba-hambanya dengan ikatan kesyukuran. Dengan ikatan yang kalau kita pahami kita akan mengucapkan Alhamdulillah. Ya hari ini kita tidak tahu rahasia di balik takdir Allah. Ya, tapi nanti kalau Allah singkap rahasia di balik takdir itu, kita hanya mengatakan Alhamdulillah. Ya, makanya ucapan penghuni surga ketika Allah singkap rahasia takdir mereka di dunia dikatakan wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, perkataan ahli surga itu yang terakhir adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, makanya Nabi mengajarkan kepada kita kalau melihat hal-hal yang menyenangkan katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna ya amal-amal soleh. Dan kalau melihat hal-hal yang tidak menyenangkan, katakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Pasti ada kebaikan di situ. Nah, jadi ya mengimani Allah sebagai Ar-Rabb. Walaupun Allah menguji, tapi Allah yang paling dekat. Ya, dan Allah hanya ingin kebaikan untuk hamba-hambanya. Ya, kalau manisnya iman itu Nabi mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Tiga hal. Kalau seseorang itu di dalam dirinya ada tiga hal ini, dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Ya, apa itu? Ya, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain dari keduanya. Nah, ini masalah cinta kepada Allah. Karena menjadikan Allah yang paling dekat. Ya, wa ayyuhibbal mar'ah la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai seseorang. Yang dia mencintai seseorang itu karena dia mencintai Allah. Nah, lihat cintanya Nabi Ibrahim kepada keluarganya. Lihat cintanya Hajar kepada keluarganya. Lihat cintanya Nabi Ismail kepada keluarganya. Ya karena Allah. Ya kemudian wa ayyakraha ayyauda fil kufr. Ya dan dia tidak senang untuk kembali kepada kekufuran. Ya ba'da an anqadhahu Allah min, setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran itu, ya sebagaimana kama ayyakraha ayyauda atau ayatukhula finnar, sebagaimana dia tidak suka dimasukkan ke dalam api atau kemudian dalam neraka. Baik, ya jadi ala kulli hal. Ya, kalau kita meneladani Nabi Ibrahim, ya berarti kita harus menjadikan yang paling dekat dengan kita itu adalah Allah. Dan kita mencintai keluarga kita, yaitu karena Allah. Sama, berarti anak-anak itu harus dekat dengan Allah, yang melebihi dekatnya kepada orang tuanya. Ya, melebihi dekatnya kepada orang tuanya. Dan jadikan mereka mencintai orang tuanya. Karena cintanya mereka kepada Allah. Bagaimana caranya? Tadi ya sampai ke level ihsan. Ihsan itu ketika seseorang merasakan betapa Allah itu sangat baik kepada dia. Melebihi baiknya orang tua dia kepada dia. Nah, makanya orang tua itu bisa menjadi wasilah untuk mengenal Allah. Dan orang tua itu bisa menjadi hijab antara seseorang dengan Allah. Nah, maksudnya begini. Ya ketika seseorang itu ya lebih dekat kepada keluarganya dibandingkan dengan Allah, maka keluarganya menjadi hijab. Ya termasuk misalkan kepada orang tua.
Ya kalau kita kan merasakan betapa baiknya orang tua kita, apa yang menjadi hajat kebutuhan kita dipenuhi olehnya. Dan bahkan kalau kita ada harapan, ya permintaan yang tidak bisa kita minta kepada yang lain, pasti mintanya ke orang tua. Dan kalau kita minta kepada orang tua, ya ada di dalam hati kita keyakinan akan diberikan oleh orang tua. Nah, pertanyaannya, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah sebesar itu atau bahkan lebih besar dari itu? Ya keyakinan kita ya akan diijabahnya doa kita oleh Allah. Ya dan kita tahu kalau kemudian kita meminta kepada orang tua kasih pun belum tentu yang terbaik bagi kita. Atau seandainya baik untuk dikasih, tapi orang tua kita belum tentu punya kemampuan untuk memberi. Beda dengan Allah. Maka Allah maha mengetahui kalau Allah kasih itu yang terbaik. Ya karena Allah itu memberikan sesuai kebutuhan, bukan permintaan. Ya tapi kalau yang kita ya minta tidak diberikan oleh Allah, ya bukan karena Allah tidak mampu, tapi Allah tahu itu bukan yang terbaik untuk kita. Jadi menguji kedekatan kita dengan Allah ya adalah ketika kita mengharap kepada Allah, apakah lebih besar pengharapannya dibandingkan kepada orang tua. Nah, tapi ya kalau kita posisikan keluarga itu dengan benar sebagai wasilah untuk dekat kepada Allah. Ya seorang anak melihat orang tuanya. Ya orang tua saya ini kan ya sudah berjuang ya untuk keluarga. Ya memenuhi kebutuhan ya kita semua. Ya berkorban untuk kita semua. Ya jadi ayah, ibu. Ya masa ketika mereka kemudian minta kepada kita kok ya kita tidak turuti. Misalkan begini, seorang ayah menyuruh anaknya. Nah, seorang ayah menyuruh anaknya. Nah, ya tolong belikan ayah ini. Ya tolong belikan ayah bakso misalkan. Ya nanti kamu ayah kasih uang. Ya atau kalau kamu tidak mau nanti kamu akan ayah hukum. Atau nak, ayah ini capek. Ya bekerja, tolong pijitin ayah. Nanti kamu ayah kasih hadiah. Atau kalau kamu tidak mau akan ayah hukum. Nah, anak yang membelikan bakso ayahnya, berharap dia dikasih uang. Anak yang memijit orang tuanya, berharap ya dikasih hadiah. Ya secara umum kita katakan dia anak baik, anak patuh. Ya anak patuh walaupun ada hal yang menjadikan dia mau mengerjakan apa yang diminta oleh ayah. Tapi kalau dia tidak mau mengerjakan, ya justru inilah anak yang tidak baik. Tapi seandainya anak ini benar-benar mengenal orang tuanya, benar-benar memahami kebaikan dan pemberian yang banyak oleh orang tuanya, ya dia akan berpikir, ya masa iya ayah yang ayah yang ya selama ini bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan kita, yang kita ini nggak bisa balas apa-apa. Ya sekalinya ayah ya minta dibelikan bakso, masa kita nggak tergerak untuk beli bakso. Ya sekalinya ayah minta micit, ya masa kita tidak ya tergerak untuk micit. Masa kita malah minta ya imbalan. Padahal ya capeknya ayah itu ya untuk kita. Nah itu anak yang mengerti orang tuanya. Dia akan punya kesadaran diri ya untuk membalas kebaikan orang tuanya. Bahkan tidak minta imbalan apapun. Ya asal orang tuanya senang sudah, itu kebahagiaan yang luar biasa bagi dia. Sama ketika seorang hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia posisikan orang tua saya saja yang bukan pencipta saya, tapi Allah pencipta saya. Orang tua saya saja yang bukan pemilik saya, tapi Allah pemilik saya. Orang tua saya yang mencukupi kebutuhan saya walaupun bukan pemberi rezeki bagi saya, tapi Allah yang beri rezeki bagi saya. Saya bisa taat kok kepada orang tua. Saya bahagia kok bisa menyenangkan orang tua dan menjalankan apa yang diminta oleh orang tua. Yang masa saya ya diminta oleh Allah ya untuk patuh, untuk taat, untuk mengerjakan aturannya tidak saya lakukan. Padahal Allah lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang tua saya. Karena kebaikan Allah jauh lebih besar dibandingkan ya dengan orang tua saya.
Nah, perasaan itu harus ada. Ya, kesadaran itu harus ada. Kedekatan itu harus ada. Dan itu yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Ya, sehingga menjadi seorang yang muhsin. Ya, muhsin. Wa kadzalika najzil muhsinin. Kemudian, ya, Ismail juga seorang yang muhsin. Dan kok bisa Ibrahim muhsin, Ismail muhsin? Nah, berarti apa yang ada pada Nabi Ibrahim? Ya, ditransfer dengan sangat baik ya kepada Ismail. Melalui siapa? Melalui ya ibu. Ya, peran Hajar di sini. Tidak disebut nggak apa-apa kisahnya. Tapi kita tahu Ismail itu hasil karya Hajar. Dan di Al-Quran ya untuk Nabi Ibrahim alaihissalam ya disifati dengan halim. Ya di surat Hud ayat yang ke-75. Inna Ibrahim la halim ya la halimun awahum munib. Ibrahim itu seorang yang halim. Ya halim itu bukan sekedar penyantun ya, tapi bahkan penyabar yang kalau orang di posisi dia marah, kita tidak katakan dia pemarah. Wajar kok dia melakukan itu. Tapi dia sabar. Ya, dia santun. Nah, itu halim. Ya, karakter Nabi Ibrahim begitu. Ya, makanya nanti lihat Nabi Ibrahim dengan Azar. Oh, itu dirajam itu sama Azar, mau dirajam. La illam tantahi la arjumanaka wahjurni waliya. Ya, wahjurni malia. Kalau kamu tidak berhenti dari omonganmu itu, ya, aku akan rajam kamu, tinggalkan aku dalam kurun waktu yang lama. Begitu kan sama Azar. Ya, Nabi Ibrahim malah mendoakan, Astaghfirullaka Rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan mohonkan ampun ya untukmu kepada Rabbku, dia baik kepadaku. Ya di surat Maryam. Jadi Nabi Ibrahim itu sabarnya luar biasa. Ya kenapa? Karena beliau mengimani Allah Al-Halim. Ya Allah itu kan, kalau Allah tidak halim, setiap dosa kita dihukum langsung loh oleh Allah. Ya tapi Allah itu halim. Ya Allah tidak langsung menghukum hambanya, bahkan memberikan hambanya kesempatan untuk dekat kepada Allah. Nah, nanti Nabi Ibrahim berdoa di surat As-Saffat, ya, meminta untuk ya Allah berikan keturunan. Apa jawaban Allah? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada dia kelahiran anak yang halim, ya anak laki-laki yang halim. Padahal Nabi Ibrahim itu dikatakan dalam riwayat yang sahih, hanya 4 kali ke Mekah. 2 kali nggak ketemu Ismail. Ya ketika ketemu menantunya yang ditanya tentang keluarganya, nggak ridho dengan pemberian suaminya segala macam. Disuruh mengganti palang pintu rumahnya. Yang berikutnya ketemu menantu yang baru. Yang ada adalah kesyukuran atas apa pemberian ya dari suaminya. Ya karena kalau sudah tidak ridho urusan rumah, termasuk nafkah, perempuan itu akan menjelek-jelekan suami. Ya menunjukkan ketidakmampuan suami. Dan kalau ya citra suami itu sudah jelek di hadapan anak, sulit anak itu ya bangga ya atau menjadikan ayahnya kebanggaan dan seorang yang layak diteladani. Sudah jatuh martabat ayah. Tapi Ibrahim nggak mau, makanya disuruh ganti istri yang ternyata yang kedua itu luar biasa, isinya kesyukuran. Nah ini wanita yang baik. Nah Hajar itu begitu. Kan bayangkan, ya sebagai Hajar ya, ditinggal oleh suaminya. Ya di lembah yang kersang, nggak ada tanaman, nggak ada orang. Dengan perjuangan yang luar biasa. Seandainya Hajar kemudian mengatakan, itu dasar laki-laki tidak baik. Ya masa istri dan anak ditelantarkan di tempat seperti ini. Nah itu dalam kondisi berat seperti itu diucapkan terus. Ya Ismail yang masih kecil terdoktrin, nggak akan ada bangga-bangganya dengan Ibrahim. Hajar nggak begitu. Ya kenapa? Ya tadi, kedekatan Hajar kepada Allah lebih daripada kedekatannya dengan Ibrahim. Makanya ketika bertanya, Allah amaruka bihata, apakah Allah yang merintahkan kamu melakukan ini? Ya Nabi Ibrahim mengiyakan. Dan Hajar mengatakan, idzan lan yudayyana. Ya berarti Allah tidak akan menyanyiakan kita. Benar tadi Allah jamin semua kebutuhannya. Bahkan Allah datangkan tadi suku Jurhum
ya untuk bisa tinggal bersama mereka dan jadi pengikut agama Nabi Ibrahim. Nah, Hajar luar biasa. Jadi ibu itu yang menjadi jembatan antara ayah dan anak. Ayah jarang di rumah, tapi seolah-olah ayah ini hadir dalam kehidupan anak menjadi pribadi yang luar biasa. Ya terlebih ketika ya kisahkan ayahnya seorang yang patuh dan taat kepada Allah. Apapun yang dilakukan itu perintah Allah. Nah, ini yang dipahami. Kalau ayahnya itu melakukan apapun yang diperintah Allah dan Allah yang lebih dekat dibandingkan yang lain, ya Hajar pun bisa ya menjadikan Allah yang lebih utama. Ismail pun demikian. Nah, ini kisah pengorbanan yang luar biasa ya dari keluarga istimewa yang bahkan ya cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada yang lain. Ya, dan cintanya kepada yang lain adalah landasannya cinta kepada Allah. Ya, makanya masing-masing punya kecondongan kepada apa yang dia miliki. Ya, kepada apa yang dia miliki. Kita bayangkan Nabi Ibrahim ya di ya surat ya As-Saffat ayat yang ke-102. Falamma balagha ma'hu sa'ya. Maka ketika Ismail itu sudah sampai usia yang cukup berusaha dengan dia. Ya berarti sudah dewasa, sudah bisa diajak ya membantu sang ayah. Nah, ada kemungkinan ini kali pertama Nabi Ibrahim mengunjungi Ismail. Ya kemudian mengatakan qala ya bunai inni ara fil manami anni azbahuk. Aku melihat di dalam mimpi itu aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Ya maka lihat ya apa pandanganmu. Nah, lihat Nabi Ibrahim. Ya lihat Nabi Ibrahim. Wahyu atau perintah Allah lewat mimpi itu adalah wahyu yang levelnya paling ringan. Ya nanti ada beberapa cara wahyu yang diberikan kepada Nabi. Ya. Dan ya lewat mimpi itu yang paling ringan. Makanya ulama mengatakan gak ada Al-Quran itu yang diturunkan dengan kondisi Nabi yang masih tidur. Lewat mimpi nggak ada. Nah termasuk tadi ayat yang dibacakan Al-Kautsar. Ya Al-Kautsar. Jadi diceritakan Nabi itu seolah-olah memejamkan matanya. Ya kemudian ketika Nabi bangun. Ya Nabi mengatakan. Ya barusan turun surat kepada aku. Ya kemudian Nabi membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, sebagian mengatakan kecuali Al-Kautsar yang diturunkan dalam kondisi Nabi itu tidur. Ya lewat mimpi. Tapi ulama mengatakan enggak, Nabi tidak tidur. Ya tapi tadi ketika Nabi mendapatkan wahyu, saking beratnya wahyu seorang Nabi tidur. Ya dan juga khilaf nanti. Seandainya pun dalam kondisi seperti itu, tapi Al-Kautsar itu Makkiyah, sudah diturunkan sebelumnya. Nah dikatakan nanti turun lagi di Madinah. Ya diulang turunnya karena saking pentingnya surat ini. Ya, surat terpendek dalam Al-Quran. Tapi kalau dijabarkan itu panjang. Ya, itu panjang. Itu satu kata saja. Itu kalau diurai panjang. Ya, Al-Kautsar itu. Ya, jadi tantangan Al-Quran kan satu surat. Ya, surat terpendek Al-Kautsar. Tapi nggak ada yang bisa bikin. Karena sangat dalam. Ya, pendeknya pun dalam apalagi yang panjang. Susah atau bahkan mustahil untuk ditiru. Baik, Nabi Ibrahim lewat mimpi. Ya, itu kan bisa kita katakan itu mimpi. Bukan perintah dari Allah. Nabi Ibrahim nggak begitu. Itu perintah Allah. Dan bahkan kesimpulan itu perintah dari Ismail. Ya, Nabi Ismail mengatakan, ya abadi. Ya abadi, if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Dan panggilan ya abadi itu, ya panggilan yang luar biasa. Panggilan yang paling dekat seorang anak dengan orang tuanya. Nah ini, kalau tidak dididik dengan baik, ya jadi pulang-pulang minta untuk disembelih. Ya anaknya disembelih. Ya jangankan disembelih, kadang ya seorang ayah itu pulang. Nak tolong ambilkan makan. Ayah ini pulang-pulang nyuruh-nyuruh. Ya walaupun jelas anak yang kurang baik. Ayah pulang nyuruh-nyuruh. Nah itu pada cuma disuruh begitu loh.
Dan tadi asal dia tahu orang tuanya kan wajar. Ya bahkan nggak perlu disuruh dia harus jalan. Ya tapi pengen Nabi Ibrahim sekalinya pulang. Ya tadi mengatakan apa pandanganmu nak kalau aku disuruh nyembelih kamu? Ya abadi if'al ma tu'mar. Wahai ayah, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Nah kalau sekali saja Hajar itu pernah mengatakan buruk terhadap Ibrahim, ya maka Ismail gak akan mau ya berkorban nyawanya ya hanya untuk menjalankan apa yang diminta oleh ayah. Tapi dididik ya bahasanya ayahnya ini tidak melakukan apapun kecuali itu perintah Allah. Dan kalau perintah Allah itu yang terbaik. Makanya Nabi Ismail mengatakan if'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Nah ini orang tua harus memberikan ya teladan kepada anak dan seolah-olah yang dilakukan oleh orang tua itu adalah apa yang Allah perintahkan. Makanya orang tua soleh itu berkaitan dengan kesolehan anak. Ya, di samping sebagai anugerah dari Allah. Ya juga tadi ada sesuatu yang dilihat tapi terajarkan. Ya tidak diajarkan, hanya terlihat tapi terajarkan karena anak mencontoh orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya itu konsisten, istiqomah mengerjakan hanya kebaikan dan itu perintah Allah, maka minta apapun ya anak akan memahami itu perintah Allah. Makanya Nabi Ismail paham apapun yang dilakukan oleh ayahnya, bahkan nggak pulang-pulang harus berdakwah di negeri Syam. Yaitu juga perintah Allah. Ya abadi if'al ma tu'mar. Jadi tahu itu bukan keinginan ayahnya, itu perintah dari Allah. Dan kalau perintah dari Allah ya sudah. Kan Allah itu Rabb, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki. Dan Allah kalau membuat aturan pasti yang terbaik buat hamba-hambanya. Orang tua aja nggak mungkin kok menyelakakan anak, apalagi Allah. Sudah apa yang Allah minta? Ya, jalankan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni. Kamu akan mendapatiku. Ya, dan di sini Ismail pun tahu, ini ayahnya orang yang diangkat oleh Allah jadi nabi dan rasul. Dan apapun yang dilakukan itu perintah Allah. Dan pasti ayahnya juga ingin melihat kualitas iman anaknya ini, ya, ya untuk menguji hasil karya dari sang istri ketika ditinggalkan. Bisa nggak mendidik anak dengan pendidikan yang baik? Ya ternyata baik. Makanya ada kata alfa, ada kata wajada. Alfa itu tiba-tiba mendapati. Wajada itu ya mendapati setelah melakukan pencarian. Jadi seolah-olah Nabi Ibrahim itu memang kan kalau itu perintah dari Allah, nggak usah ditanyakan kepada anak. Tapi Nabi Ibrahim ingin menguji kualitas iman anaknya. Ya, dan sebetulnya menjadi pelajaran bagi kita agar kita tahu ya kualitas iman keluarga Nabi Ibrahim ini. Ya, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapat di aku. Ya, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Nah, digunakan kata minas sabirin dalam bentuk jamak. Nah, ini pentingnya mengajarkan kisah atau menceritakan tentang keteladanan dari keluarga-keluarga yang luar biasa. Ya jadi siapa yang sabar? Satajiduni insya Allah. Menunjukkan kedekatan dengan Allah. Ya insya Allah. Minas sabirin. Termasuk orang-orang yang sabar. Ya seolah Bunda Hajar itu menceritakan. Ya ini keluarganya di dunia itu sabar. Diuji oleh Allah. Ya tapi Allah tadi tidak menginginkan keburukan untuk hambanya. Dan di setiap ujian Allah ada kebaikan. Ya dan definisi sabar ya yang menarik adalah bersikap dengan benar. Ya, bersikap dengan benar terhadap apa yang Allah takdirkan. Nah, itu sabar. Ya, menyikapi dengan benar apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah berikan. Nah, berarti Ibrahim seorang yang sabar. Hajar seorang yang sabar. Sarah bahkan seorang yang sabar. Nggak ada hubungan buruk antara keluarga Ibrahim di Syam dan di Mekah. Itu hanya Israiliyat yang mengadu-ngadu, yang jelek-jelekan. Ya, buktinya Nabi Yakub ya yang bergelar Israel menjelang wafatnya diabadikan di surat Al-Baqarah. Ya bertanya kepada anak-anaknya, mata kudu min ba'di. Apa yang kalian ibadahi sepeninggalku? Maka anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka. Kami akan menyembah ilahmu. Wa ilaha abaika, dan ilahnya bapak-bapakmu. Siapa? Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, ilah wahida. Ilahnya Ibrahim. Ini kan kakeknya berarti. Dan ilahnya Ismail, pamannya. Wa ilah, ya Ishaq, wa Ishaq, berarti ilahnya Ishaq. Ya ini baru ayahnya.
Ya ilah wahidah, ilah yang satu. Berarti Ismail itu dengan keluarga yang di Syam nggak ada masalah. Ya jadi konflik, ya misalkan Yahudi dengan Muslimin, ya sejak zaman dulu ya, ya enggak harusnya. Dalam artian kalau mereka paham ya kedekatan antara keluarga Nabi Ibrahim yang ada di Syam dan di Mekah, ya enggak seperti itu. Dan kenapa mereka begitu ya karena iri dan dengki mereka kepada kaum muslimin, khususnya kepada ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipilih menjadi Nabi dan Rasul terakhir. Nah, satajiduni insya Allah minas solihin, minas sabirin. Dan nanti ketika sudah ya hendak dijalankan. Nah, berarti bukan sekedar omongan loh. Nabi Ibrahim sudah siap, Nabi Ismail sudah siap, ya. Dan Hajar pun harusnya nggak mungkin disembunyikan dari Hajar. Ya, kalau di cerita yang waktu kita masih kecil itu kan, ini sembunyi-sembunyi agar Hajar nggak tahu. Enggak, ya. Ini Hajar sudah ya di level yang ridho dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Nah ini kan kurban itu kan nanti mempersembahkan apa yang terbaik yang kita miliki untuk Allah. Dan Allah yang lebih berhak. Tapi yang perlu kita sadari Allah itu ya tahu apa yang terbaik untuk kita, dan apa yang menjadi perintah Allah pasti kebaikannya kembali kepada kita. Ya termasuk kurban tadi itu. Dan ketika sudah ya falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika sudah ditelungkupkan tidak disembah, ya fanadainahu ayya Ibrahim, ya kita panggil dia wahai Ibrahim, qad saddaqta ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Nah, ya sebagian kemudian memahami kenapa Allah perintahkan Nabi Ibrahim itu untuk menyembelih Ismail. Karena terbersit dalam hati Ibrahim kecintaan kepada anaknya melebihi cintanya kepada Allah. Enggak, ya tidak seperti itu. Ya makanya nanti ujian itu ada 3 level. Ada ujian yang dia lil kasyaf untuk menyingkap, ada lil rafa untuk mengangkat, ada lid dafa untuk mendorong dan mengalihkan. Nah, lid dafa itu untuk orang yang bermaksiat kepada Allah. Allah uji agar dia kembali ke jalan yang benar. Ya makanya orang yang bermaksiat dibiarkan, ya diuji, tapi ya dia tidak kembali. Ya Allah buka kesenangan dunia, lama-lama Allah azab. Nah itu istidraj. Tapi kalau masih ada kemungkinan sembuh, Allah uji tadi untuk mengalihkan dia ke jalan yang benar. Ya kemudian lirafa, kita nggak maksiat, kok Allah uji kita ya? Nah, itu berarti Allah ingin mengangkat derajat kita. Nah lil kasyaf itu untuk para nabi. Allah kan tahu mereka ini manusia terbaik. Kenapa masih Allah uji? Ya agar kita yang bukan nabi itu sadar, wajar. Ya mereka dipilih Allah menjadi nabi dan rasul. Mereka luar biasa. Asyadun nasi balan al-anbiya. Yang paling berat ujiannya itu, ya manusia yang paling berat ujian itu para nabi. Nah, berarti seolah-olah Allah ingin menunjukkan kepada kita. Ya kenapa sih Allah itu jadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilur Rahman, ya sebagai kekasihnya. Karena Allah yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim. Ya sehingga tadi lihat dia disuruh mengorbankan putranya. Asal itu Allah yang minta dijalankan. Agar kita tahu gitu loh. Bukan Nabi Ibrahim hatinya pernah bergeser, enggak. Beliau luar biasa. Ya tapi kita yang seringkali mencintai harta melebihi Allah. Yang mencintai keluarga yang melebihi Allah. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi Allah ya bahkan pemilik kita, pemilik harta kita, pemilik keluarga kita. Nah dicontohkan oleh Ibrahim, ya siap mempersembahkan apapun untuk Allah. Ismail juga demikian siap mempersembahkan dirinya untuk Allah. Ya Hajar, wanita yang biasanya sangat dominan sisi perasaannya. Kalau itu Allah yang minta, sudah. Nah gitu loh. Nah kalau kemudian kita kembali ke surat Al-Kautsar tadi, fasolli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu, karena Rabbmu. Ya kalau kita memposisikan Allah sebagai Rabb dalam arti sesungguhnya, mudah kita salat. Wanhar, ya dan berkurbanlah, ya sembelihlah. Dan inhar itu sembelihan untuk unta. Ya bahkan Allah minta unta pun dia berikan. Nah tapi kalau orang tidak mengenal Allah sebagai Ar-Rabb,
sholat itu beban, korban itu beban. Tapi kalau dia ya dekat dengan Allah Arab, sholat itu kenikmatan, korban itu persembahan ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ada pada ya diri keluarga Nabi Ibrahim. Ya, maka tidak sekedar Allah sebut namanya di Al-Qur'an, tidak sekedar Allah kisahkan kisahnya di Al-Qur'an, tapi Allah jadikan syiar. Lah masa kita nggak paham? Sudah sampai jadi syiar kok tidak kita teladani ya mereka ini. Nah, makanya ya nanti kurban ini kan termasuk sunnah ya sunnah muakkadah. Ya, jadi sunnah muakkadah itu sangat-sangat dianjurkan. Ya walaupun tidak sampai wajib tapi sangat-sangat dianjurkan. Bahkan Nabi mengatakan ya man kana lahu falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Ya siapa yang punya kelapangan rezeki tapi tidak berkorban, jangan dekati tempat sholat kan. Maksudnya kalau saya ikut sholat itu udah jangan dekat-dekat. Saya Nabi nggak mau dekat. Ya berapa sih kemudian yang harus kita kita persembahkan untuk Allah. Dan lagi-lagi ya kurban itu bukan ajang pamer harta. Ya makanya yang dikatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu at-taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian. Jadi bagaimana kemudian kita memposisikan Allah sebagai yang pertama sehingga apapun yang Allah minta kita siap menjalankan. Nah, ajari anak-anak kita sampai di level itu. Cintanya kepada Allah melebihi kepada yang lain. Dan patuhnya dia kepada orang tua sebagai wujud cintanya kepada Allah. Cintanya dia kepada orang tua sebagai wujud cintanya kepada kepada Allah. Dan kalau dia paham Allah tidak mungkin menginginkan keburukan, bagaimana orang tua tidak mungkin menginginkan keburukan, pasti yang ada adalah yang ya tadi baik yang bisa dia lakukan untuk Allah. Dan bahkan ya satu kebahagiaan anak memberikan persembahan kepada orang tua, hadiah kepada orang tua. Nah, ya kalau kemudian Allah di posisi yang utama, ya bagaimana rasanya, nikmatnya, ya bisa mempersembahkan ya korban untuk Allah, ya sebagai upaya untuk bertakarub ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi intinya ya keluarga ini keluarga yang sudah sampai level ihsan, ya yang menjadikan Allah sebagai prioritas utama. Ya makanya termasuk ya di dalam bermuamalah dengan yang lain kan dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat ihsanlah seperti Allah berbuat ihsan ya kepadamu. Makanya orang kalau belum merasakan ihsannya Allah sulit ya untuk patuh kepada Allah. Ya, dan kalau seseorang belum benar-benar memposisikan Allah sebagai yang utama, sulit ya berkorban untuk Allah. Ya Ibrahim rela kok tadi, ya putranya. Ismail rela mengorbankan dirinya. Hajar rela mengorbankan putranya yang dia asuh. Ya, kalau Nabi Ibrahim itu kan jarang ketemu Ismail. Yang asuh dari kecil Hajar kok. Ridho. Ya, karena Allah yang paling utama. Dan tadi Allah itu tidak ingin keburukan untuk kita. Pasti ada kebaikan. Makanya akan diganti nanti wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti Ismail dengan sembelihan yang besar. Ya makanya mereka yang patuh kepada Allah akan Allah hadirkan keajaiban. Ya korban ya insya Allah nanti mendatangkan rezeki, ya kebaikan, keberkahan. Ya karena Allah itu tidak memalak kita dalam tanda kutip. Enggak, itu untuk kita, kebaikannya untuk kita insya Allah. Baik, nah itu secara umum ya. Jadi berkorban adalah ya ujian pengorbanan ya apa yang bisa kita persembahkan ya untuk Allah ya, tapi kalau seorang dekat dengan Allah apapun ya akan dia lakukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ya Allah tidak ingin keburukan. Apapun yang Allah syariatkan itu adalah kebaikan, dan itu kalau bisa dipahami insya Allah ya keluarga-keluarga muslim akan menjadi pribadi-pribadi yang taat, yang patuh, dan menjadi ya batu bata peradaban Islam. Ya sehingga kalau akhlak muslim sudah begitu, ya maka insya Allah bahkan orang-orang di luar Islam ya akan takjub, ya akan bangga, ya akan mendapatkan petunjuk dengan wasilah akhlak ya kaum muslimin yang luar biasa itu. Baik ya secara umum ya mungkin itu yang bisa disampaikan ya terkait dengan kajian kita di kesempatan ya pada hari ini.
Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Ali untuk ceramahnya. Jadi secara umum pembahasan kita kali ini mengenai berkurban itu eh, apa ya? Kalau dari segi ini ibadah kurban itu adalah ibadah yang spesial ya karena melibatkan harta dan juga fisik seperti itu. Dan berkurban adalah apa ya? Ujian bagi kita dari Allah untuk melihat seberapa besar kita ingin berkurban atau mempersembahkan sesuatu untuk Allah seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau misalkan nggak nggak mau apa secara langsung open mic, bisa juga di chat di bawah seperti itu. Mungkin saya dulu mau bertanya, Pak Ustadz. Baik, silakan. Mengenai ini, apa ya? Kan kalau kita sebagai masyarakat umum eh, dengan kesibukannya sehari-hari gitu masing-masing, kadang-kadang kita Mm-mm, lupa mm-mm, kan apa ya kehadiran Allah kayak gitu. Jadi kita terdistract kayak gitu terhadap kesibukan kita sehari-hari seperti itu. mm-mm, mm-mm. Bagaimana sih kita agar kita itu selalu apa ya selalu merasakan bahwa setiap gerak langkah kita apa yang kita pikirkan apa yang kita lakukan itu sebetulnya selalu dilihat oleh Allah seperti itu. Jadi Mm-mm. bagaimana Baik, caranya baik, kita agar selalu bisa merasakan kehadiran Allah di setiap langkah kita baik, seperti itu. baik. Jadi ya satu-satunya ibadah yang di dalam Al-Quran disifati dengan banyak itu adalah zikir. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi tidak ada kemudian salatlah dengan salat yang banyak. Ya, zakatlah dengan zakat yang banyak. Masing-masing ada kadarnya. Ya, puasalah dengan puasa yang banyak. Hajilah dengan haji yang banyak. Tapi zikirlah dengan zikir yang banyak. Karena zikir itu nggak ada batasnya. Semakin kita bisa meluangkan waktu kita untuk berzikir kepada Allah, itu yang terbaik. Ya, makanya kenapa para nabi maksum? Karena tersambung dengan Allah. Ya, dengan zikir-zikirnya itu. Ya, maka dikatakan Nabi Muhammad dalam setiap waktunya adalah zikir. Ya, berarti interaksi dengan yang lain pun bagian dari zikir. Tidak lepas dari Allah. Ya, tidak lepas dari Allah. Ya, sehingga nanti diambil pelajaran di fikih itu, bolehnya baca doa di dalam kamar mandi. Ya, karena Nabi Muhammad berzikir di setiap waktunya, dan dia juga pergi ke kamar mandi, ke toilet. Ya, asal tidak dilafalkan. Nah, makanya batas minimal ketersambungan dengan Allah itu salat 5 waktu. Yaitu sudah batas minimal itu. Ya, sehari, ya, salat 5 waktu itu. Makanya Nabi Musa nasihati oleh Allah. Wa aqimi salat al-dzikri. Dan berikan salat untuk zikir kepadaku. Nah, makanya ya biasanya kan orang kerja tadi. Ya, sholat saja sampai lupa. Nah, jangan sampai. Ya, Allah cuma minta minimal 5 kali sehari. Ya, makanya idza nudiya lis-shalah. Ya, jika dipanggil untuk sholat. Ya, disuruh bersegera. Ya, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Segera zikir kepada Allah, tinggalkan jual beli. Nah, jadi di tengah kesibukan kita, minimal tadi, ya kalau sudah waktu sholat sudah. Ya, menghadap Allah dulu. Nah, makanya itu batas minimal ketersambungan dengan Allah. Makanya kalau orang sudah nggak sholat, itu setan masuk dan bisa menguasai dirinya. Karena hubungan minimal dengan Allah sudah terputus. Ya, makanya dikatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena masih tersambung dengan Allah. Tapi kalau sudah dilanggar sudah. Nah, jadi salat 5 waktu jangan sampai putus ya. Makanya anak belum balik pun baru mumayyiz diperintahkan sholat. Ya muru auladakum fi shalah wa benak sebab sini. Perintahkan anakmu salat ketika usianya 7 tahun. Karena sepenting itu salat. Nah, kita ini kan diperintahkan untuk beribadah. Dan kita memang di dunia itu mengumpulkan bekal kok dengan ibadah kita. Ya, tapi kan kita ini banyak aktivitas yang harus kita lakukan. Jadi seolah-olah kemudian di surat Al-Fatihah itu kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dari sisi Allah, seolah kemudian Allah mengatakan, kalau kamu beribadah kepadaku, kamu berhak mendapatkan pertolonganku. Dari sisi kita, ya Allah, kita ini nggak mungkin dengan semua kesibukan kita, ya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai teman, sebagai tetangga, ya untuk bisa menjadikan setiap waktu kita ini untuk beribadah kepadamu. Nah, iya karena butuh iya karena stain itu di kita di ayat yang kelima. Di yang lain yang menjadikan alhamdulillah itu sebagai ayat pertama itu di ayat yang keempat. Ya ternyata ya sudah Allah hadirkan pertolongan bahkan sebelum kita meminta pertolongan kepada Allah. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Ya jadi seolah-olah apapun aktivitas kalian, kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia bernilai ibadah karena tersambung dengan Allah. Nah makanya di tengah kesibukan kita, bekerja, baca Bismillah. Ya, mengerjakan apapun, baca Bismillah. Ya, dan itu menjadikan apa yang kita lakukan nilai ibadah karena tersambung dengan Allah. Dan juga jadikan apapun yang kita lakukan, ya niatkan itu semua karena Allah. Ya, karena Allah. Ya, makan kita karena Allah. Ya, tidur kita karena Allah. Pekerja kita karena Allah. Nah, itu bagian dari zikir yang tidak terputus. Ya, tapi kalau kita lepaskan kehidupan kita dari Allah, ya sudah. Ya kering tadi. Tapi minimal, ya kalau belum bisa begitu, salat 5 waktu jangan ditinggalkan. Tapi kalau kemudian bisa salat 5 waktu, terus naikkan levelnya tadi. Ya, sehingga setiap aktivitas kita ya zikir kepada Allah. Nah, kita ngaji seperti ini, zikir kepada Allah. Ya, kemudian nanti ya apalagi zikir kepada Allah. Nah, asal sesuatu itu mengantarkan kita kepada Allah, nah itu di zikir. Jadi zikir tidak selalu dengan kalimat thayyibah, tapi lebih kepada ya menjaga hubungan kita dengan Allah untuk selalu tersambung. Nah, demikian Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, sangat mencerahkan. Jadi bahwa berzikir itu juga sebagai sarana ya untuk mengingat Allah dan bisa dan juga Bismillah ya setiap akan melakukan kegiatan. Betul betul, sangat mengingatkan terutama untuk saya sendiri begitu, Pak Ustadz. Kemudian sambil ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan kalau ada. Ya, silakan Mbak Intan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, tadi kan sedikit dibahas tentang rasa cinta kita ke anak itu jangan sampai lebih besar daripada rasa cinta kita ke Allah gitu. Nah, sedangkan kan sebetulnya semua orang tua, saya yakin naluriah mencintai anaknya gitu ya. Itu mau Islam mau nggak Islam pasti ada naluriah ketika punya anak itu mencintainya gitu. Nah, konkretnya itu kan kalau cinta susah tuh diukur-ukur ya, karena bukan sebuah dimensi matematika gitu. Nah, tapi kalau Nabi Ibrahim dulu kayak dikasih cobaan, diminta disembelih, lalu dia beriman, artinya dia lebih cinta kepada Allah dibanding anaknya gitu. Itu mungkin beda level sama kita gitu. Tapi sekarang gitu di dunia saat ini kita sebagai hamba Allah, bagaimana membuat konkretnya gitu ya, mendefinisikan lebih mencintai Allah dibanding anak-anak kita gitu. Selain mendidik mereka pada agama gitu ya, apalagi yang harus kita lakukan gitu sih. Itu terima kasih. Baik. Ya jadi ya begini. Ya terkait dengan ya anak-anak kita ini. Ya terkait dengan anak-anak kita ini ya ketika kita ya memahami bahwasanya mereka ini adalah ya amanah yang Allah titipkan kepada kita. Ya dan anak itu kan ada ya atau manusia secara umum ada 3 unsur. Ya unsur fisik, ya unsur akal, dan unsur jiwa. Nah, unsur fisik ini ada konsep nafkah di Islam ya yang wajib dipenuhi oleh ya orang tua kepada anaknya. Ya tapi unsur fisik ini lihat orang di luar Islam juga begitu kok kepada anaknya. Jadi kalau kita hanya berhenti ya merasa tanggung jawab orang tua itu hanya memenuhi kebutuhan fisik anak. Ya sandang pangan papan. Ya orang di luar Islam juga begitu kok. Berarti belum ada bedanya kita dengan mereka yang di luar Islam. Urusan ilmu ya tadi kebutuhan akal. Orang di luar Islam juga perhatian kok anaknya ya sampai di titik itu. Ya sampai di titik bahkan mereka bayar mahal ya untuk menyekolahkan anak-anaknya.
Nah, apa yang membedakan kita dengan mereka? Ya, kita perhatikan kebutuhan jiwa mereka. Ya, pelajaran agama dan pendidikan keimanan. Karena nasab itu selesai kok di dunia. Nggak terbawa ke akhirat. Kecuali nasab yang diikat dengan ikatan iman. Nah, berarti kita sebagai orang tua, kalau benar-benar cinta kepada anak kita, sudah nggak kita penuhi ketiga unsur tadi itu. Ya, kalau belum, ya bahkan belum ada bedanya kita dengan orang-orang di luar Islam. Nah, itu satu. Kemudian yang berikutnya, ya kadang kita itu mengambil posisi Allah, mengambil peran Allah ya pada diri anak-anak kita. Ya seolah kita ini kan eh, ya yang paling berat atas anak kita. Nah, ini juga masalah. Ya misalkan eh ya orang tua punya tabungan hari ini. Ya punya tabungan. Ya milih mana, korban atau ya ditabung untuk pendidikan anak nanti. Ya ketika bahkan saya sudah meninggalkan, anak saya juga tetap ya butuh eh, biaya hidup, ya biaya pendidikan. Nah, akhirnya ditabung hartanya. Ya, nggak sedekah, nggak yang lain. Ya dengan dalih buat anak. Nah, ini sudah problem. Ya dalam artian begini. Ya kalau kita saja tidak mau ke anak kita itu terlantar. Ya apalagi Allah penciptanya, apalagi Allah pemiliknya. Ya dan Allah itu hanya minta kita mengawal anak kita selama kita masih hidup. Ya sudah, berarti selama kita masih hidup, jalankan dengan maksimal. Ya kalau kemudian hari ini kita punya harta, ya kita tahan. Ya dalam artian ya, kebutuhan keluarga kita cukupi. Ya nabung seperlunya. Tapi kelebihan harta itu ya Allah. Ya ini mungkin orang di luar saya akan menyimpan uang ini untuk pendidikan anaknya di kemudian hari. Ya tidak ya Allah, ya saya berikan kepadamu. Ya dengan dinafkahkan di jalanmu, ya disedekahkan di jalanmu. Dan saya berharap ya nanti ketika saya tidak ada, engkau yang menjamin kebutuhan anak-anak saya. Nah itu lebih baik gitu loh. Jadi kita tidak mengambil peran Allah di saat kita sudah nggak ada, sudah Allah yang menjamin. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, meninggalkan harta secukupnya. Ya makanya ya ketika ditanya oleh Muhammad bin Maslamah ini, ya Maslamah bin Abdul Malik ini sepupunya, ya ketika tahu hartanya sedikit, ya wasiatkan kepadaku agar aku yang nanggung anakmu. Kata dia enggak perlu. Ya saya sudah didik dia mereka dengan baik. Jika mereka benar-benar soleh, Allah yang jamin kebutuhan orang-orang soleh. Dan kalau mereka orang nggak soleh, saya nggak mau harta saya itu menjadi modal pertama mereka untuk bermaksiat kepada Allah. Nah ini kadang begitu. Jadi gara-gara anak banyak potensi kebaikan yang kita lewatkan dengan dalih cinta anak. Dan padahal ya Allah itu lebih kok kemudian mencintai menginginkan kebaikan buat anak-anak kita dibandingkan kita. Jadi jangan pernah kemudian mengambil perannya Allah itu menyengsarakan anak kalau begitu. Kemudian berikutnya, benar nggak kita di dalam melakukan anak? Ya, itu anak kita atau hambanya Allah. Nah, kalau kemudian kita hari ini pendidikan itu kan, kadang mikirnya pendidikan agar sukses dalam tanda kutip, mampu bekerja, membahagiakan orang tua. Ya itu wajar, tapi itu masalah. Ya, seolah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Ar-Razzaq. Ya, sudah berinvestasi dalam tanda kutip seolah-olah anak ini nanti yang harus mengembalikan kepada kita apa yang sudah kita berikan untuk mereka. Jadi kita tidak lagi kemudian ikhlas di dalam mendidik mereka sebagai investasi akhirat, tapi lebih kepada keinginan duniawi. Ya dan di sisi yang lain tadi, seolah kita berkeyakinan dengan Allah Ar-Razzaq kurang. Makanya di usia tuanya anaknya nggak ngurus, dia nggak ada yang ngerawat. Ya tapi kalau dia didik anaknya dengan pendidikan, dia bukan hanya anak saya, dia hambanya Allah. Ya dia hambanya Allah. Jadi dia harus punya peran lebih daripada sekedar ngurus orang tuanya, tapi ngurus umat. Apa yang dibutuhkan umat hari ini? Ya pendidikan apa yang ketika ditempuh itu bisa mengembalikan kebangkitan umat ini?
Ya jadi harus sampai berpikir seperti itu. Kalau kemudian ya hanya memikirkan nanti ya sukses dan bisa ya mengurusi kita di masa tua. Nah itu kita masih menjadikan dia anak kita, bukan hambanya Allah. Ya berarti ya apa namanya? Belum Allah yang menjadi yang utama. Nah tapi kalau kita bisa begitu, ya jadi kita penuhi tadi apa yang menjadi hajat dia, bahkan kita didik untuk siap menjadi hamba Allah. Dan dia bisa melihat apa kebutuhan umat hari ini. Oh, saya jadi dokter ya karena umat ini di bidang medis ya belum ya banyak yang menjadi ahli kedokteran. Ah, saya ya jadi ahli kimia, ahli biologi karena di umat ini. Nah, jadi berpikirnya umat bukan saya jadi dokter nanti bisa bekerja. Nah, itu menjerumuskan anak. Ya, dan juga belum memposisikan anak itu ya yang kita jadikan ya cinta kepada mereka karena cinta kita kepada Allah. Kak, murni itu cinta kepada mereka bukan karena cinta kepada Allah. Nah, ini juga harus hati-hati ya terkait dengan yang demikian. Ya, jadi pendidikan anak ya tadi kita benar-benar harus bisa melihat dan memposisikan ya karena nggak ada ukuran yang kemudian bisa digunakan kecuali mereka yang benar-benar muhasabah ya antara dia dengan Allah yang tahu hanya dia dan Allah. Makanya kayak Nabi Ibrahim itu kan orang mungkin akan bisa berkesimpulan jangan-jangan Nabi Ibrahim ini ya bergeser rasa cintanya makanya Allah uji untuk nyembelih anaknya ya sehingga beliau sadar bisa ya kan nggak ada tolak ukurnya tadi. Tapi kalau kemudian kita memahami para nabi itu maksum, ya mereka mencintai Allah dan nggak mungkin cinta mereka bergeser kepada makhluk. Kenapa Allah perintahkan ya menyembelih anaknya agar kita yang cinta kepada anak ini, ya cinta kepada harta ini, ya kepada yang lain-lain ini melihat itu loh manusia-manusia luar biasa. Tidak pernah bergeser cintanya kepada Allah. Bahkan Allah minta apapun dikasih. Tapi lihat hidupnya, apakah sengsara? Nah, Allah bahagiakan mereka. Ya tadi keajaiban Allah hadirkan. Lah barokah dari ketaatan mereka. Ya pergi ke Mekah hari ini. Buah-buahan apapun ada. Ya, kemudian zam-zam. Ya, minum sepuasnya di Masjidil Haram. Ya, barokah dari keluarga ini. Ya, jadi seolah-olah ya kalau kita taat kepada Allah, ya intinya hanya kebaikan demi kebaikan. Makanya ketika Nabi Ismail diminta oleh Allah, ya sudah ini kan hambanya Allah, bukan ya posisi dia sebagai hamba Allah harus lebih tinggi daripada posisi dia sebagai anak kita. Nah, termasuk di dunia pendidikan juga begitu. Ya kita didik mereka sebagai hamba Allah atau sebagai anak kita. Nah itu hanya kita yang tahu, ya silakan tadi. Ya diintrospeksi lagi, ya muhasabah lagi, ya semoga ya kita bisa meneladani ya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, makasih Ustadz, sangat menginspirasi. Jazakallah. Jazakillahu khairan. Baik. Eh, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian saja dulu ya, Pak Ustadz ya, untuk kajian hari Baik, ini. baik. Mungkin di akhir saya mohon Pak Ustadz untuk doa sebelum kita akhiri. Silakan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi sebagai penutup, sebelum kita tutup gitu ya, saya dari ini memberikan pengingat lagi kalau ini membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berkurban. Insya Allah kurbannya itu akan
disebarkan di daerah pedalaman Nusa Tenggara Timur, dan sampai tanggal 26 ini harganya untuk satu ekor sapi berkurang dari 125 euro sampai 90 euro. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berkurban bersama ini, dimohon segera menghubungi Bendahara ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu selalu diberi keberkahan terhadap kurban yang diberikan. Amin. Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih Pak Ustadz Ali Markasan atas kajiannya yang sangat menginspirasi. Terima kasih juga Bapak Ibu yang eh, hadir pada kesempatan kali ini. Eh, Mudah-mudahan ke depannya kita selalu bersama di kajian-kajian berikutnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Ustadz. Terima kasih Pak Sama-sama. Mohon pamit. Mohon pamit Pak. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit juga ya, saya off kan.